Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Yuni di channel kita tentunya Fisika Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Yuni, NIM A1C31837, kelas Fisika Reguler B 2018 dari Universitas Jambi. Baiklah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA, saya akan membuat sebuah video mengenai kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian dan penerapan pada materi hukum Newton. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang hukum 1 Newton. 2. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton. Ketiga, siswa dapat menjelaskan hukum 3 Newton. Keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Kedalaman yaitu rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail, sedangkan keluasan berarti ruang lingkup atau cukupan materi yang diberikan pada KD dan jenjang tertentu. Adapun kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. KD Fisika SMA atau Kompetensi Dasar Fisika SMA. Menganalisis hubungan antara gaya, massa benda, dan gerakan benda pada gerak lurus. Indikatornya yang ke-1, mendeskripsikan hukum-hukum Newton tentang gerak kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi pengertian dari 3 hukum Newton. Yang ketiga, memahami konsep dan penerapan dasar-dasar mekanika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materinya yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hukum Newton ada 3. Yang pertama ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M kali A. Yang ketiga ada hukum 3 Newton yaitu F1 sama dengan min F2 atau F aksi min F aksi sama dengan min F reaksi. Dan penerapan dari ketiga hukum Newton tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun urutan penyajian materi hukum Newton, yaitu pembagian hukum Newton itu sendiri terbagi 3. Pada hukum pertama atau hukum Newton 1, disebut juga dengan hukum kelembaman, yaitu terbagi 2, benda diam tetap diam, benda yang ber-GLBB tetap ber-GLB. Yang kedua ada hukum kedua atau hukum 2 Newton, yaitu ada gaya, ada massa, dan ada percepatan. Sehingga memiliki secara sistematis A sama dengan F per M. Yang ketiga ada hukum 3 Newton, disebut juga hukum aksi-reaksi, yang menyatakan 1. Gaya reaksi sama besar dengan gaya aksi. Yang kedua, gaya reaksi berlawanan arah dengan gaya aksi. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton adalah penjelasan kembali dari hukum inersia yang sudah pernah dideskripsikan oleh Galileo. Dalam bukunya, Newton memberikan penghargaan pada Galileo untuk hukum ini. Aristoteles berpendapat bahwa setiap benda memiliki tempat asal di alam semesta. Benda berarti seperti batu akan berada di atas tanah dan benda ringan seperti asap berada di langit. Bintang-bintang akan tetap berada di surga. Ia mengira bahwa sebuah benda sedang berada pada kondisi alaminya jika tidak bergerak. Dan untuk satu benda bergerak pada garis lurus dengan kecepatan konstan, diperlukan sesuatu dari luar benda tersebut yang terus mendorongnya. Kalau tidak, benda tersebut akan menjadi bergerak. Tetapi Galileo menyadari bahwa gaya diperlukan untuk mengubah kecepatan benda tersebut atau percepatan. Tetapi untuk mempertahankan kecepatan tidak diperlukan gaya, sama dengan hukum pertama Newton. Tanpa gaya berarti tidak ada percepatan, maka benda berada pada kecepatan konstan. Jika
Adapun bunyi dari hukum 1 Newton itu sendiri yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, benda yang awalnya bergerak lurus berukuran akan tetap lurus beraturan. Maaf, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Berdasarkan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia yang dideskripsikan oleh Galileo atau sering juga dikenal dengan sigma F sama dengan 0. Yang kedua, ada hukum 2 Newton yang berbunyi, kecepatan yang dihasilkan sebuah benda akan berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan gaya totalnya. Arah percepatan dan gaya keseluruhan akan memiliki nilai yang sama. Berdasarkan bunyi hukum tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya benda akan bertambah jika diberikan gaya dorong yang searah dengan laju benda. Namun, jika diberikan gaya yang berlawanan, maka akan memperlambat laju benda tersebut. Hal tersebut terjadi karena terjadi perubahan kecepatan pada benda saat mendapatkan gaya. Arah benda akan dipengaruhi oleh nilai perubahan yang dihasilkan. Contohnya, ketika Anda menggelindingkan bola pada permukaan yang datar. Misalnya arah semua bola digelindingkan adalah dari sebelah kanan ke kiri, kemudian diberikan gaya yang searah, maka bola akan melaju dengan lebih cepat. Sehingga dikenal dengan F sama dengan M per kali A. Yang ketiga ada hukum 3 Newton atau yang berbunyi ketika sebuah aksi muncul maka akan ada reaksi yang terjadi. Ketika benda memberikan gaya pada sebuah benda lainnya, maka nilai gaya yang akan diterima dan dikeluarkan memiliki jumlah yang sama, tetapi dengan arah yang berbeda. Hukum ini berdasarkan bunyi di atas, maka hukum ini menekankan bahwa ketika setiap ada sebab maka akan menimbulkan akibat. Gaya yang dikeluarkan oleh sebab akan sama besarnya dengan gaya yang dihasilkan atau akibat. Dapat diartikan bahwa semua gaya yang muncul akan selalu berpasangan dan tidak mungkin muncul sendirian. Meskipun arah yang dihasilkan berlawanan, namun besar gaya akan sama, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Adapun hukum Newton secara sistematis, hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0 atau dV per dt sama dengan 0. Yang kedua, hukum 2 Newton atau F sama dengan M kali A dengan A sama atau A percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, M massa benda dalam kilogram, F gaya dalam Newton. 3. Hukum 3 Newton atau FA sama dengan min FB atau F aksi sama dengan F min F reaksi, di mana FA gaya yang diberikan pada benda 2, FB gaya yang diterima kembali pada benda 1. Contoh penerapan hukum 1 Newton yaitu apabila kita sedang berada di dalam sebuah kendaraan, kemudian tiba-tiba direm secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Yang kedua, pada sebuah meja terletak kertas, kemudian di atas kertas tersebut kita letakkan sebuah gelas yang berisi air. Kemudian kertas tersebut kita tarik tetapi gelasnya akan tetap bergerak, tidak tetap diam dan tidak mengalami perpindahan tempat atau pergerakan. Yang kedua, bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap karena jika tidak dikenai gaya atau resultan gayanya 0.
Yang kedua ada penerapan hukum Newton 2. Contohnya, truk ini membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Yang kedua, kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Percepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. Yang ketiga, ada orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongnya kecil. Yang keempat, ada badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil terpental. Yang kelima, saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat. Jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Yang ketiga ada penerapan hukum 3 Newton. Contohnya, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Yang kedua, seperti semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Yang ketiga, jika kita menekan hidung, hidung juga menekan tangan kita. Yang keempat, pada orang berenang, pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan beserga yang sama namun arah gaya berlawanan sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Yang kelima, saat mendayung, di mana gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama namun arah gaya berlawanan sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang.